Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review Slam Dunk box set 3 yang baru terbit. Jadi ini beberapa kita bahas sama-sama ya. Ada pro, ada cons, itu saya rasa normal. Cuman ini di sini kita juga koreksi, juga kasih penjelasan lah ya. Oke, mungkin kalian belum dapat, tapi nanti kalian bakal dapetin ini. Yang pertama kita bahas adalah bonus. Bonusnya adalah postcard ya. Nah, postcardnya gini. Oke, ini merupakan cover dari komik yang volume 15. Oke, jadi ini postcard bonusnya ya. Ini itunya. Jadi untuk box keempat itu rencananya di bonusin itu gantungan kunci. Jadi kemarin aku ada request ya untuk gimana kalau box 4 itu kasih gantungan kunci yang kalau kalian lihat di websitenya Slam Dunk Movie ya, itu ada satu bola basket dengan satu tulisan Slam Dunk yang gitu dari akrilik atau dari besi, itu aku kurang ingat. Jadi yang bentuknya bagus gitu. Ya request itu. Jadi kemarin ada yang request baju, request ini nggak mungkin ya, itu over budget. Jadi sebenarnya untuk postcard sebenarnya kita kemarin desainnya agak beda ya. Cuma nggak dikasih izin. Jadi terakhir kita cuma boleh pakai cover. Jadi alhasil ya dapatnya yang ini gitu. Oke, ini bagian belakangnya. Jadi postcardnya ini terbatas, jadi nggak semuanya dapat. Jadi untuk PO pasti dapat, tapi untuk yang baru beli nanti ya kita lihat stoknya. Kalau stoknya masih ada tetap dikasih, tapi kalau stoknya habis ya nggak dapat gitu. Oke, untuk ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas ya untuk kertas. Jadi kalau kalian tahu ya, itu box 2 itu ada kertas yang keras, ada yang letoy ya kan. Ntar aku ambil box 2 dulu. Oke, jadi box 2 ya itu ada kertas yang ini agak keras ya, ada yang letoy gitu. Nah, jadi kemarin itu ya pas rapat kita udah bahas, ini tolong dong dari itu. Jadi setiap kali kita terbit kita pasti rapat gitu ya, rapat koreksi lah ceritanya. Jadi apa-apa saja yang kurang, yang perlu diperbaiki gitu ya kan, dari boxnya, dari cetakannya segala macam. Nah, untuk box 3 ini ya, semuanya letoy guys, semuanya letoy. Padahal ya ini kemarin aku udah bilang pas rapat, ini kenapa kertasnya jadi gini. Karena box 1 itu kan ini box 1. Box 1 itu kertasnya semua kan itu ya firm ya gitu ya, nggak lemah syawat gitu ya, kayak letoy-letoy gitu ya. Aduh pusing. Jadi yang box 3 ini semuanya letoy. Nah dulu ya aku pernah ngobrol sama bagian penerbit lah ya. Jadi sebenarnya kata mereka dari itunya juga agak susah dikontrol oleh penerbit. Kenapa? Karena percetakan itu kayak mereka ambil, kayak kita contohnya kasus kertas koran aja. Kertas koran kan dulu masih oke gitu ya. Terus entah kenapa tiba-tiba drop banget kualitasnya gitu. Jadi saya rasa QC di percetakan itu nggak gitu oke sih. Ya, bagian percetakan. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah finishingnya. Nah, ini aku ambil random lah ya, punya aku. Nah, pas aku tadi cek ya, bagian ininya kalian kalau lihat ya, lipatannya. Tapi ini memang rata-rata masalah komik berjaket ya. Soalnya di toko kayak City Hunter, kayak apa ya gitu kan, juga gitu. Jadi lipatannya itu nggak pas gitu. Jadi kalau kalian lihat ya, ini itu lipatannya itu nggak pas, jadi atasnya itu masih sisa gitu. Oke, terus bagian sini kalau kalian lihat ya, ini kurang rapi ya. Jadi ini atasnya lebih tebal, ini bawahnya tipis. Jadi lipatnya kurang gitu. Oke. Jadi untuk pertama masalah kertas itu semua letoy ya. Terus yang kedua itu beberapa lah, nggak semua sih, ininya kurang pas lipatan jaketnya. Nah untuk cetakan sih oke ya, saya rasa oke ya. Terlepas dari kertasnya yang tidak firm ini ya, cetakannya oke sih. Nah selanjutnya kita mau bahas adalah boxnya. Oke, box 1 oke lah ya kan.
box 2 itu warnanya ngaco gitu kan, agak lari lah, bukan ngaco, agak lari ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, itu kan box 2 itu warnanya agak beda gitu kan. Oke, fine. Nah box 3 kayak gini. Oke, jadi dia kayak balik lagi ke box 1 ya. Kalau kalian lihat, cuman warnanya jadinya belang 3 gitu. Oke. Jadi kalau kalian lihat ini kan kelihatan ya. Ini yang warnanya gini, ini yang kedua yang kurang kelihatan, ini datang lagi yang ketiga sub. Oke. Jadi tiganya warna beda. Itu yang pertama ya untuk box. Nah, yang kedua adalah ini aku nggak tahu ya, ini percetak. Jadi kalau kalian tahu ini yang bikin boxnya ini bukan percetakan Gramedia, jadi beda ya. Ini outsource dari pihak ketiga ya. Jadi mungkin next kita mau cari percetakan yang lain. Aku stres. Oke, ini pertama adalah warna. Yang kedua nih kenapa dikasih pita gitu? 1-2-nya dia nggak kasih pita ya kan? Padahal daminya itu nggak pakai pita. Tiba-tiba keluar pita coy. Ada pita coy. Oke, itu yang ke pita. Aduh, ini mau digunting atau apa gitu. Oke, terus ini nyambung sih nyambung ya, cuma ini ada masalah di percetakan, pengiriman sih, bukan masalah di apa. Jadi gini, jadi waktu box 1 itu kan kita pas kirimnya itu mereka packnya itu satu kotak itu banyak banget gitu. Jadi kan udah berat kan, dibanting-banting itu kan pecah, banyak banget yang pecah, termasuk punya gua nih ya Den gitu. Ini yang masih ya gua anggap masih oke lah gitu, masih acceptable lah ya. Nah, yang pecah itu banyak gitu. Jadi pas box kedua kita udah request nih ke percetakan, nanti waktu kirim dusnya itu jangan gede gitu, dusnya kecil aja gitu. Jadi isinya nggak banyak, jadi komiknya itu juga nggak gitu berat gitu kan. Oke, fine. Jadi box 2 itu dusnya kecil nih, aman gitu, nggak kerusakan box 2 ada gitu, tapi tidak separah box 1. Oke. Nah, box 3 balik lagi ke box 1 itu dusnya itu full. Jadi efeknya itu beberapa pecah ya. Efeknya itu ya banyak ya. Ininya melengkung. Jadi kalau kalian lihat ini melengkung karena ukuran boxnya itu mungkin agak gede gitu kan. Jadi ininya banyak melengkung. Jadi kalian perlu nanti kalau misalnya kalian punya dapatnya melengkung, kalian perlu itu bukan dipijit-pijit sih, maksudnya nanti kalian isi kembali, pas kalian masukin kembali, setelah kalian masukin kembali ya, nanti kalian ambil kardus atau apa yang agak tebal gitu, kalian selipin gitu, jadi dia padat, jadi nanti dia balik ke bentuk semula. Jadi ini dia nggak pecah sih, cuman dia melengkung karena ini kan elastis ya, jadi dia melengkung. Efeknya sih gara-gara pengiriman dari percetakan itu full banget boxnya, jadi berat, kayaknya ada 80-90% itu ini, jadi ini melengkung. Jadi kalau kalian dapat ya yang ginian, bukan sengaja dikasih yang jelek gitu, jadi aku fokusnya sih di bagian den, jadi yang den aku nggak kirim, sama yang pecah, jadi beberapa ada yang pecah atau aku nggak kirim. Tapi kalau melengkung gini, ini nanti kalian mungkin bisa kasih tambalan gitu ya, jadi biar padat, jadi dia kebentuk semula gitu, jadi mungkin taruh beberapa minggu mungkin ya, nanti dia nggak itu lagi. Ini tadi lebih parah sih, cuma dibikin gini sih udah agak mending. Oke. Jadi sebenarnya ya tiap kali terbit itu kan kita evaluasi ya, kita rapat, kita bahas ini box 1 kurangnya apa, box 2 kurangnya apa gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, padahal itu udah di follow up gitu. Jadi waktu kita rapat, jadi nanti hasil rapatnya itu di follow up ke pihak yang bersangkutan gitu. Jadi kayak ke bagian yang bikin box gitu, terus bagian yang merchnya ini juga ya, yang box 2 itu kan dapat pembatas buku ya, jadi pembatas bukunya itu ya cetakannya kurang bagus ya, jadi banyak catnya lepas. Nah itu juga kita follow up lagi ke
bagian merch-nya udah oke. Bagian percetakan udah kita sampaikan ya, jangan pakai box gede gitu kan, boxnya kecil, maksudnya kardusnya kecil, tapi ya gitu juga lipatannya. Terus ini kertasnya aku juga nggak ngerti ini gimana ya ngomonginnya ya. Jadi udah dibilang berkali-kali ya, box 2-nya ini waktu kita rapat itu yang kita bahas pertama, ini kenapa kertasnya beda dengan yang box 1. Udah di follow up juga, tapi ya masih gini juga. Jadi mungkin ya perlu sih ya percetakan ikut rapat, jadi mereka tahu kondisinya. Kadang mungkin disampaikan ya mereka masuk kiri keluar kanan atau gimana, nggak ngerti. Ya overall untuk box 3 seperti ini ya yang saya sementara lah. Mungkin ada lagi nanti kalian mungkin ada typonya segala macam, aku nggak tahu nih. Ini yang biru, ini yang 13. Ini aku suka banget covernya sih sebenarnya. Ini keren sih, ini keren, tapi ya ini kayak ini yang kuning. Yang kuning ini kayak model gitu. Oke, ini yang 14. Ini yang 12. Ini favorit gua sih sebenarnya Akagi ini. Kayak maksudnya gayanya itu loh. Ini juga cover. Sebenarnya covernya cantik-cantik semua sih. Aku nggak tahu kalian rasanya gimana. Mitsui. So far ya ini sih yang paling absurd itu ya, tiba-tiba keluar ting pitai. Aku sampai bingung, daminya nggak ada. Beneran di waktu di dami itu nggak ada, warnanya bagus ya kan, ininya oke semuanya. Tiba-tiba kok ada pita. Aduh capek. Oke, sekian untuk box 3. Semoga box 4-nya aduh aku nggak ngerti sih, semoga box 4-nya bisa lancar. Terus untuk project berikutnya mungkin gue mau stop dulu, mau gimana ya, mau benerin dulu gitu loh. Jadi mungkin ya ini kayak apa namanya, terburu-buru, ataupun bukan terburu-buru juga sih, mungkin pertama kali ya, jadi banyak yang miss, banyak yang apa gitu ya. Cuma box 2 project berikutnya kalau misalnya jadi ya, gue mau lebih teliti lagi. Sebenarnya bukannya nggak teliti sih, udah teliti juga, udah disampaikan juga, tapi ya nggak tahu gimana, mau cari solusi ya biar nggak kerja kejadian yang sama itu nggak terulang-ulang lagi gitu. Bingungnya di sana gitu. Doain aja. Oke, sekian untuk review box 3 sampai di sini. Semoga komiknya segera nyampe, dan oh ya jangan lupa ikut giveaway-nya untuk box 3. Box 3 ada giveaway. Kalian kalau belum tahu giveaway-nya nanti lihat di bagian postingan aku di IG. Oke, sekian dan terima kasih.